Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Andrian Setiawan. Saya adalah guru PAI SMK Negeri 2 Morenin, Sumatera Selatan, sekaligus mahasiswa PPJ dalam jabatan 2022 LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, angkatan kedua tahun 2022. Hari ini Rabu tanggal 26 Oktober 2022, saya akan mengadakan praktek pembelajaran pendidikan agama Islam dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan PAI tahun 2022. Kalau ada kesalahan dan kekurangan pada video ini nanti, kiranya dosen penguji memberikan masukan dan saran agar kedepannya lebih baik lagi. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada Allah untuk memulai pembelajaran. Mudah-mudahan kita berdoa, kita akan dipermudahkan dalam pembelajaran dan akan menjadi berkah baik di sekolah, di rumah ataupun untuk diri kita. Silakan, Marcel, akan diberi doa. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah.
wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa kita bersama apa yang kita harapkan dan tetap diberikan kesehatan sampai nanti kita selesai pembelajaran. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, untuk menimbulkan rasa nasionalisme kita pada negara kesatuan Indonesia, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita berdiri dulu, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, silakan. Diri. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya dulu ya pada hari ini. Kira-kira siapa yang tidak masuk anak-anak? Billy. Billy, lagi? Aldira. Mudah-mudahan yang tidak masuk nanti ke depannya lebih giat lagi, kita doakan lebih rajin lagi sekolahnya, belajarnya ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita flashback dulu ke belakang materi yang lalu. Ada yang tahu materi kita yang lalu apa? Bab 2 tentang musyahadah, hukum sama penuzul, Pak. Oke, materi kita minggu lalu yaitu masalah mujahadah nafsi, husnuzon dan ukhuwah. Husnuzon itu berprasangka baik, ukhuwah itu persaudaraan, ya. Sedangkan mujahadah mengendalikan diri atau mengontrol diri. Ya. Masih ingat kan? Oke, materi kita pada hari ini yaitu, nah ini apa ini? Ini gambar apa nih? Yang pertama itu nak? Bola bebas. Yang ini? Zina. Tahu Zina? Tahu Zina dari mana? Hah? Buku, Pak. Ini kan cuma kaki. Jadi inilah, ini contoh dari kenakalan remaja. Padahal ini masih sekolah, mabokan, terus apa berkumpul berlainan jenis, ya kan? Merokok segala macam yang sah, ya. Nah makanya itu, ini ada stop, berdaulat bebas, stop, zina, ya. Jangan sampai apalagi kita pelajar dan jerumus ke dalam Perzinaan. Oke. Sebelum kita belajar, kita
menganalisa dulu. Ada satu tayangan video. Nanti setelah anak-anak menyaksikan tayangan video ini, nanti bisa menyimpulkan apa yang diambil dari tayangan video ini. Silakan disimak. Kasih ke videonya, guys. Pahami coba tulisannya. Selesai. Bagaimana? Kira-kira sudah ada bayangan apa itu? Sudah. Ada apa yang terpikir di benak kalian? Ada yang bisa ngambil satu kesimpulan dari tayangan tadi? Penyesalan? Oke, benar. Jadi apa? Pergaulan yang bebas nanti akan berakibat menyesal di akhir. Makanya tadi di akhir tadi sudah ada penyesalan, ya kan? Habis itu kok, makanya kita harus berbuat baik di akhirnya. Segera kita memperbaiki diri sebelum menyesal. Dan lagi, selain menyesal apa? Menyesal. Kedua, mungkin kita pinter-pinter memanfaatkan handphone. Dengan handphone itulah kita bisa baik, kita juga bisa jahat, bisa buruk, pergaulan kita bisa rusak. Kan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dengan hal-hal yang baik, yang positif bagi kita. Ada lagi? Merugikan, Pak. Hah? Merugikan? Oke, merugikan diri kita sendiri. Benar. Ada tadi tayangan kan? Kita terlalu bergaul tanpa batas tadi, akhirnya apa? Kita rugi, keluarga juga rugi, ya. Masa depan kita juga hancur. Banyak sekali kerugiannya. Ya. Apalagi masyarakat di sekitar kita ya. Nah itu. Oke, mungkin itu ya. Kita menganalisa video tadi. Oke anak, jadi materi kita pada hari ini yaitu pergaulan bebas dan zina. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas itu adalah suatu perilaku yang dilakukan di luar batas norma-norma agama atau norma susila. Jadi setiap perilaku yang di luar batas norma aturan agama yang sifatnya itu negatif berarti sudah melewati batas. Oke, itu ya. Nah, zina apa zina? Apa itu arti zina? Suatu perbuatan hubungan, dalam ini hubungan layaknya suami istri yang belum ada ikatan pernikahan. Contohnya anak-anak remaja sekarang berpacaran, belum ada ikatan pernikahan tapi mereka melakukan perzinahan. Itu namanya zina. Ya, yang mana nanti akhirnya berdampak kepada tadi masa depan kita rusak, ya, kita rugi, timbul penyesalan seperti si Aidil tadi, ya kan? Nah, makanya kita segera bebenah diri, segera berubah. Oke. Mungkin ini materi kita pada hari ini. Nah, ini ada tadi, ini materi pokok kita pada hari ini menganalisis Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2 tentang serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ini indikator pembelajaran kita pada hari ini yang akan kita capai, yaitu yang pertama, ya,
KI 327 menelaah dampak, hikmah dan cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan baik dan benar. Kedua, menguraikan pesan-pesan Pertama dalam surah-surah Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Yang ketiga, menelaah keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kesedihan atau fahisha dan yang ditimbulkannya dan perangai yang buruk sa'asabila sesuai dengan pesan Quran surah A surah 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2. Tujuannya tadi sama ya, inilah yang akan kita capai pada pertemuan kita pada hari ini ya, menelaah dampak, hikmah dan cara menghindarinya bagaimana, terus apa pesan-pesan yang terdapat di dalam Quran surah Al surah ayat 32, terus menelaah apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu ya. Nah, dampak dari pergaulan bebas. Ya. Dampak dari pergaulan bebas. Yang pertama apa? Bahaya dari pergaulan bebas adalah seks bebas. Tadi sudah jelas. Ya, lambat laun ketika remaja sudah tidak ada batasan lagi dalam bergaul, berteman atau memilih teman, akan terjerumus kepada perzinahan. Apalagi berdua-duaan yang bukan muhrim. Ya, pasti nanti lama-lama terjerumus. Karena apa? Godaan setan tadi. Yang ketiga adalah setan, kata Allah. Ya, berdua-duaan. Yang ketiganya siapa? Bukan siapa, tapi setan yang menggoda, yang membisikkan. Yang kedua, ketergantungan obat jelas. Kalau sudah bebas bergaul tadi, awalnya mencoba, mencicipi, Pak, akhirnya kok enak, tidak enak kecanduan, akhirnya kok rusak dirinya, rusak masa depannya. Ya, tergantung. Yang ketiga, menurunkan tingkat kesehatan jelas, tidak ada yang sehat. Canduan narkoba, canduan obat-obatan, tidak ada yang sehat. Ya, malah Pak menyiksa diri kita. Kenapa? Dalam agama kan kita tidak boleh menzalimi diri sendiri, ya kan? Nah itu. Terus meningkatkan kriminal, sudah pasti dampak yang luar biasa. Pengangguran meningkat, akhirnya apa? Bekerja susah. Karena ketergantungan tadi, apapun dilakukan akhirnya timbul niat jahat. Maling, merampok, segala macam, kriminal, ya, begal segala macam, ya kan? Itu ini timbulkan dampaknya tadi. Terus siapa? Menenggang hubungan kekeluargaan, renggang hubungan keluarga dengan ibunya renggang, dengan bapaknya renggang, dengan adik beradiknya renggang. Kayaknya kok berantem, pasti. Karena pengaruh dari narkoba, pengaruh dari pergaulan tadi, pengaruh dari luar masuk rumah, hancur rumah tangga. Jangankan anak-anak, orang tua saja yang sudah istilahnya Pak, terbiasa dalam pergaulan bebas, rusak rumah tangga. Bagi kita anak-anak masa depan sudah bisa jadi dipastikan rusak. Ya. Lama laun pasti. Kalau kita tidak segera untuk menghindari. Terus menyebar penyakit, dampak yang luar biasa tadi ya. Kalau sudah terjerumus ke dalam perzinahan, penyakit di mana-mana, ya, baik itu HIV, terus AIDS, menyebar. Terus menurunnya prestasi, kebanyakan orang anak-anak remaja yang sudah ketergantungan obat-obatan dan sering bergaul bebas, itu biasanya Pak, minat prestasi belajarnya menurun, berkurang, karena mereka berpikiran senang-senang. Hanya berpikirkan apa? Semata, hanya duniawi, senang-senang, poya-poya, pura-pura semata. Jadi belajar mereka tertinggal. Prestasi apalagi? Akan menurun. Terus apa? Yang lain jelas berdosa. Melakukan pergaulan bebas apa? Minum, sudah jelas itu dilarang. Ya. Terus berdoa depan murid, jelas itu zina, dilarang. Terus apa? Melakukan perbuatan yang di luar rumah agama, jelas itu dilarang. Berkelahi, akhirnya timbul perkelahian.
timbul permusuhan, hanya apa? Nah, ribut demo. Jelas pasti berdosa. Ini dapat. Nah, makanya dari situ kita harus menghindari, ya, apa manfaatnya banyak sekali. Hikmah apa yang kita hikmah menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Yang pertama, sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Harmonis kira-kira. Harmonis. Bapaknya baik, ibunya baik, anaknya juga baik-baik, nurut, ya kan? Anak juga sekolahnya rajin, nurut kepada orang tua, patuh kepada orang tua, pasti baik, harmonis rumah tangga. Ya. Menjauhi seluruh pergaulan bebas tadi, dihindari pergaulan bebas tadi. Alhamdulillah mudah-mudahan keluarganya harmonis, rukun, pasti tentram. Tidak ada namanya keributan, apalagi sekarang ini banyak yang broken home. Ya kan? Broken home. Gara-gara anak, gara-gara bapak, gara-gara ibu, gara-gara apa? Pergaulannya tadi di luar batas normal. Banyak perilaku yang negatif. Ini dari situ. Ya. Yang kedua, dapat memelihara kesucian jasmani dan rohani secara baik dan terhormat. Selanjutnya, dapat menjaga kesehatan jasmani dari berbagai penyakit. Jelas. Selanjutnya yang keempat, dapat menciptakan generasi yang baik, bersih dan suci. Lahir batin. Yang terakhir, kehidupan masyarakat terbebas dari fitnah-fitnah dan larangan Allah. Jelas. Terus bagaimana cara kita menghindari agar kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Yang pertama, memperkuat pendidikan agama. Yang kedua, bagaimana caranya? Memilih teman. Atau memilih teman sembarang teman. Boleh berteman dengan siapapun, tidak dilarang dalam agama. Yang ketiga, bagaimana caranya mempererat hubungan orang tua dan anak. Yang kelima, yang keempat, bagaimana menghindari memberikan pendidikan seks pada anak dan remaja. Yang kelima, menghindari lingkungan yang tidak kondusif. Apa maksudnya? Memperluas pengetahuan. Nah, pengetahuan tentang pergaulan bebas, kita cari pengetahuan tentang bagaimana itu. Terlebih penting, pesan utamanya adalah apa? Kalau surah An-Nur itu tentang jumlah had bagi pezina. Had itu apa? Hukuman. Had. Kalau surah Al-Isra itu tentang bagaimana cara kita menghindari diri dari pergaulannya. Dan kalau surah An-Nur itu hukumannya apa? Ya, paham sampai sini? Ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akan membuat kelompok, ya. Tapi kelompok ini nanti teknisnya seperti ini. 1 sampai 4 Bapak hitung ya. 1 sampai 4 sampai habis. 1, 2, 3, 4. Diulang 1, 2, 3, 4. Hitung masing-masing ya. Misalkan ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tapi dia sampai habis. Kalau hitungan 1 itu kelompok 1, hitungan kedua kelompok 2, hitungan yang ketiga kelompok 3, hitungan keempat kelompok 4. Oke? Paham? Oke? 1, 2, 1 dulu. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Oke ya. Oke, silakan sekarang kita bentuk bangkunya sesuai dengan kelompok. Sini kelompok 1, yang satu tadi ke sini. Sini kelompok 2. Dari mana dapat? Teknisnya begini, setelah anak-anak nanti diskusi, ya, presentasi hasilnya nanti kita lempar, kita saling melempar. Nanti kelompok 1 presentasinya ke kelompok 2, kelompok 2 nanti ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, kelompok 4 kembali lagi ke kelompok 1. Jadi tujuannya apa? Biar kelompok 2 nanti mendengar apa yang akan disampaikan kelompok 1 dan begitu selanjutnya. Oke, paham ya? Oke, silakan sekarang kita diskusi ya. Nanti kalau sudah selesai kita mulai presentasinya. Macam ni, kenapa ni?
Ini semua ngebur. Sudah? Sudah semua? Oke, kalau sudah selesai seperti tadi aturannya kita, kelompok 1 nanti melemparkan hasil presentasinya ke kelompok 2. Silakan diperkenalkan dulu sebelumnya dan begitu selanjutnya ya. Terbuka nanti sampai kelompok 4. Oke, silakan kelompok 1 siapa perwakilan memaparkan hasil diskusinya. Silakan berdiri di tempat. Kelompok 1, dampak negatif zina, menghilangkan wibawa dan kesucian diri, menyebabkan kefakiran materi dan non materi, terserang penyakit mematikan, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dijahili dan dikucilkan oleh masyarakat, nasab menjadi tidak jelas, anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya, anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Oke, selesai. Selanjutnya kelompok 2 silakan presentasikan ke kelompok 3. Penghalangan zina pertama, menjaga kehormatan perempuan agar tidak dijadikan barang yang diperjualbelikan karena Islam dan datang untuk memuliakan manusia baik laki-laki dan perempuan. Kedua, mencegah percampuran nasab karena dengan dibolehkannya zina memasukkan anak yang dari benihnya ke dalam keluarga yang nantinya akan mewarisi bukan anaknya dan memperlakukannya sebagai hamram padahal bukan hamramnya. Ketiga, mencegah banyaknya anak yang ditelantarkan orang tua akibat malu anaknya lahir dari hasil perzinahan dan melindungi bayi-bayi yang dibunuh ibunya sendiri ketika masih dalam kandungan atau aborsi. Seseorang bisa menerima dan rela melihat istri, anak, ibu, dan saudara yang menjadi barang yang diperjualbelikan dan dijadikan pemuas nafsu orang lain. Keenam, mencegah menyebarnya kejahatan, khususnya membunuh, disebabkan rasa cemburu, di mana seorang suami bisa membunuh istrinya dan laki-laki yang berzina karena rasa marah, cemburu ketika melihat istrinya berzina dengan Selesai. Oke, selesai pemaparan dari kelompok 2. Sekarang kelompok 3 silakan berdiri. Cara menghindari perbuatan zina. 1. Menjaga pandangan. Menjaga pandangan yang dimaksud adalah pandangan kepada lawan jenis. 2. Menjaga cara berpakaian, menutup aurat, rapi dan sopan. 3. Mengatur cara berkomunikasi. Pengaturan komunikasi merupakan cara menghindari zina. Disadari atau tidak, wanita adalah godaan terbesar bagi kaum laki-laki. Islam mengatur cara berkomunikasi antara pria dan wanita. Di antaranya larangan kepada perempuan untuk meliuk-liukkan suara kepada lelaki. Dosa besar zina. Oke, selesai. Sekarang kelompok terakhir silakan presentasikan ke kelompok ke-1. Pesan ayat Quran Surah An-Nur ayat 2, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menderek perzinahan perempuan dan perzinahan laki-laki masing-masing 100 kali. Ini hukuman bagi perzinahan ghairi muhsan. Adapun hukuman bagi perzinahan muhsan adalah dirajam. Orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan. Oke, selesai. Oke, alhamdulillah presentasi masing-masing kelompok sudah selesai. Sekarang Bapak ingin buka tanya jawab, ya. Silakan kelompok mana dan ingin bertanya ke kelompok mana, silakan. Kelompok mana yang ingin bertanya, siapa? Habis silakan berdiri. Mau bertanya ke kelompok mana? Kelompok 2. Ke kelompok 2. Oke, ini kelompok 2, silakan.
Selain penyakit HIV atau AIDS, adakah penyakit lain yang ditimbulkan dari perbuatan zina? Selain HIV, silakan. Ada, yaitu penyakit psikologis yang berdampak kepada ketidaklanjutan atau kebahagiaan. Oke, jadi ada selain HIV, ada penyakit psikologis, kejiwaan. Ya, yang lain apa? Timbul ketergantungan kepada sesuatu hal, baik itu minum-minuman atau narkoba atau bahkan dia berzina. Tuh ya, jadi ketergantungan. Oke, kelompok ada lagi yang bertanya siapa? Oke, kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok mana? Ke kelompok 4. Ke kelompok 4. Oke, kelompok 4. Kenapa hukum pahala lebih berat kepada pezina muhsan? Kenapa hukumnya lebih berat kepada lebih berat? pezina muhsan. Oke, apa jawabannya? Oke, karena dapat merusak rumah tangga dan keturunan. Oke, ada lagi kelompok yang bertanya? Oke, kelompok 4 bertanya kepada kelompok mana? Oke, kelompok 3. Selain yang dipaparkan, adakah cara lain menghindari perzinahan? Selain yang dipaparkan tadi, adakah cara lain untuk menghindari perzinahan? Adakah cara lain? Oke, silakan. Oke, silakan. Ada, sering berkumpul di majelis pengajian atau diskusi isu ilmiah keislaman. Oke, ada ya. Berarti sering kita mengikuti pengajian, majelis taklim atau mengikuti apa? Diskusi-diskusi ilmiah masalah keagamaan. Masih ada lagi yang bertanya? Oke, kelompok 2. Bertanya ke kelompok mana nih? Oke, kelompok 1. Silakan. Apa yang dimaksud nasab? Apa yang dimaksud nasab? Apa itu nasab? Nasab adalah garis keturunan atau silsilah. Nasab adalah garis keturunan atau silsilah. Oke, kita sekarang main game quiz namanya. Game quiz. Jadi kita memakai kacu pramuka. Nanti caranya ketika ini nanti Bapak lempar, yang dapat itu dikalungkan. Tapi ketika dikalungkan jangan langsung lepas, diikat dulu. Diikat seperti ini, ya. Nah, kalau sudah seperti ini dibuka baru dilemparkan ke sebelahnya. Sampai ketika nanti musik Bapak matikan siapa yang terkalung, itu nanti kena hukum. Rupanya Bapak ada kupon soal. Silakan nanti ketika kupon soal itu didapat, dijawab pertanyaannya, ya paham ya? Oke, Bapak ambil dari ini. Aduh, habis. Oke, dari sini, Indah. Ke sini langsung. Langsung ke sebelah. Terus. Silakan dibuka, dijawab, dibacakan. Apa soalnya? Kategori zina Apa kategori zina? Ada berapa? ada 2, Yang pertama, zina muhson dan gairo muhson. benar tak? Oke, betul. Kita lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Kalau joget, Susi.
Sol. Apa? Kumanda. Dirajam 100 kali dan diasingkan. Benar? Nah, belum usul itu izin apa ya? Belum ada ikatan pernikahan. Oke, kita lanjut. Lagi. Silakan, bekal. Hukum perbuatan zina. Apa hukumnya? Haram. Benar? Benar. Diskusi kita lancar, game juga seru tadi, ya kan? Mudah-mudahan dengan game kuis tadi kita akan menambah wawasan, kita akan lebih memahami. Sebelum kita tutup, kira-kira ada yang mau menyimpulkan? Sebagai siswa, sebaiknya kita menghindari perbuatan zina dengan cara menjaga pandangan, menjaga cara berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan, mengatur cara berkomunikasi. Itu mungkin kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya kepada siswa, kepada kita semua, kepada anak, bagaimana cara kita menghindari selain ini seorang siswa kita berusaha jangan sampai terjerumus ke dalam kondisi Zina. Nanti di rumah sukanya buat video TikTok, tapi pesannya apa? Yang menjurus kepada kita bagaimana untuk mencegah agar tidak terjerumus kepada zina. Kita buat videonya apa? Oke, paham ya? Oke. Sebelum kita cukup, baiklah anak, terima kasih ya. Sudah baik, sudah aktif semua dalam pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kita akhiri dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.